Selamat pagi semua. Pertama-tama yang terhormat selaku speaker kami yaitu Bapak Rifki Ismail, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Dan kemudian yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Yunita dan Ibu Rey, dan juga teman-teman yang telah hadir di pagi hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan guest lecture yang bertajuk Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Dan saya harap teman-teman di sini untuk memperhatikan dan juga mencatat untuk resumenya. Selanjutnya, silakan Pak Rifki Ismail, saya persilakan. Bisa naiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bu Rey, Bu Yunita, juga anak-anakku sekalian. Saya panggil anak-anak karena anak-anak saya seumur kalian ini. Anak-anak saya kuliah. Ada yang udah lulus, udah kerja, ada yang masih kuliah. Ya. Senang ketemu pagi hari ini. Ini kan S1 semua ya? Itu semua. Mudah-mudahan materinya nggak terlalu berat ya. Karena ini sangat BI sekali materinya. Kalau belum pernah ngambil mata kuliah moneter ataupun makro, ya ataupun minimal keuangan dan bank, mungkin nggak bisa langsung menyerap materinya. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak coba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, ya mudah-mudahan. Atau ada pertanyaan dulu? Oh ya kenalan, tadi belum sebut ini ya background ya. Deputi Kepala Bank Indonesia Jawa Timur. Tapi Bapak tuh di Bank Indonesia sudah 28 tahun. 28 tahun. Kamu belum pada lahir kan? Sudah banyak departemen, termasuk di moneter lama, di syariah, di makro prudensial, di pasar keuangan, macam-macam, 28 tahun udah kemana-mana. Termasuk juga ditugaskan di Malaysia, lembaga internasional, kemudian di BIS, di Hong Kong. Jadi lumayan lah pengalaman, Bang nanti juga bisa cerita ya. Kita lanjut aja langsung mungkin. Nah, next lagi. Ada yang tahu nggak tentang bank sentral itu apa sih? Coba next. Oh ini sudah ada. Tapi nggak apa-apa. Sebelum ini kan bisa tinggal baca ya. Tapi yang di benak Anda tentang bank sentral itu apa sih? Ada nggak? Bank sentral apa? Gini-gini ya. Kalau bicara ekonomi, ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Ada mata kuliah makroekonomi, mata kuliah mikroekonomi. Makroekonomi itu kita bicara stabilitas sistem ekonomi. Salah satu yang disasar dari makroekonomi adalah bagaimana supaya ekonomi suatu negara itu stabil. Itu dia. Nah, salah satu cara ataupun siapa yang menjaga stabilitas ekonomi makro itu adalah regulator. Gitu ya. Yang menjaga stabilitas ekonomi makro. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa regulator itu yang menjaga stabilitas makroekonomi? Ya, yang pasti ada itu adalah bank sentral. Pasti ada. Kenapa dibilang pasti? Karena menurut ketentuan internasional ya, tidak ada negara kecuali ada bank sentralnya. Kalau kita mau bikin negara baru, ya, ada satu provinsi merdeka jadi negara. Kalau dia nggak ada bank sentral, bukan negara. Wah, ekstrim nggak? Jadi salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah pasti ada bank sentral. Paham ya? Jadi otoritas pertama adalah bank sentral. Ini dia nih. Dia kebijakannya kepada ekonomi suatu negara. Ya. Jadi bank sentral itu yang pertama sebagai otoritas moneter, tugasnya menjaga stabilitas ekonomi makro. Yang kedua, otoritas itu adalah pemerintah. Namanya otoritas fiskal. Ya, kalau di Indonesia Kementerian Keuangan, representasi pemerintah. Ya, jadi ada otoritas fiskal, ada otoritas moneter.
Yang ketiga, otoritas sistem keuangan. Nah, kalau di Indonesia namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu otoritas sistem keuangan, ya. Bukan sistem ekonomi, dia keuangan aja fokusnya itu. Dia OJK, ya. Kalau di Indonesia OJK. Kalau di negara lain ada juga yang disebut OJK juga. Dia otoritas sistem keuangan, namanya kalau di Australia namanya APRA, Australian Prudential Regulation Authority, APRA. Di Inggris ada namanya FSA, Financial Stability Authority, FSA. OJK-nya Inggris, FSA. Kalau di Korea juga ada, di Jerman juga ada, tapi pada tutup semua, ya. Jadi OJK-nya Inggris tutup 2010, OJK-nya Jerman tutup, OJK-nya Korea masuk lagi ke bank sentralnya, OJK-nya Australia masih ada, APRA itu. Nah, jadi itu otoritas ketiga. Yang keempat, ini dibilang otoritas bukan, tapi dia masuk di dalam pihak yang menjaga stabilitas sistem ekonomi, stabilitas sistem keuangan, itu LPS. Lembaga Penjamin, tahu nggak LPS? Lembaga penjamin apa? Simpanan pintar, LPS. Nah, jadi ada 4 di Indonesia. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, 4 inilah yang disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dia yang menjaga stabilitas sistem keuangan di ini. Nah, sekarang kita pusatnya ke Bank Sentral, Bank Indonesia. Nah, kemudian kalau di BI, peran Bank Sentral itu ya, menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga sistem pembayaran. Jadi ini sesuai dengan mandatnya undang-undang, stabilitas moneter, ya, direpresentasikan oleh stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Dan juga dia mitranya otoritas fiskal. Ya. Kalau ini tambah lagi, kalau di dalam teori makroekonomi, ya, makroekonomi itu akan demand supply, tahu ya, permintaan penawaran ya, ada demand ada supply. Kalau dalam makroekonomi ada agregat demand, ada agregat supply. Kalau dalam ekonomi makro itu agregat supply itu berhubungan dengan sektor real, itu enggak. Bagaimana GDP, bagaimana produksi gitu ya, ekspor, impor dan segala macam. Nah, itu sisi supply. Sisi demand itu uang. Bagaimana ketersediaan likuiditas, bagaimana aliran dana, bagaimana kredit perbankan. Nah, itu sisi demand. Nah, kembali ke sini tadi, yang namanya bank sentral ya. Jadi kalau kita bilang bank sentral itu seluruh bank sentral. Siapapun yang namanya bank sentral kena. Jadi bank sentral itu mengatur makroekonomi dari sisi demand. Yang mengatur makroekonomi dari sisi supply adalah fiskal. Jadi bordernya jelas sebenarnya. Kalau supply side pemerintah, demand side bank sentral. Itu rule of the game-nya seluruh dunia sama, seluruh dunia. Bank sentral nggak boleh lari ke supply. Pemerintah, fiskal juga nggak boleh lari ke demand. Ya, nah ini next lagi. Tapi dia harus bermitra. Nah ini kalau di Indonesia, bank sentral itu namanya Bank Indonesia. Nah, lembaga negara yang independen. Kenapa perlu independen? Karena dia menentukan acuan. Acuan kalau di Indonesia, acuan suku bunga ya. Di Indonesia disebut BI rate, Bank Indonesia rate. Ya. Kalau di negara lain juga ada, karena setiap bank sentral jadi kalau di Indonesia namanya BI rate, kalau di Australia namanya cash rate, kalau di Amerika namanya Fed fund rate ya. Bank sentral Amerika namanya apa? The Fed. Nah, itu kan pendeknya, nah, panjangnya
Pinter. Oh, pinter-pinter nih anak-anak. Federal Reserve, singkatannya The Fed. The Fed itu ngeluarin acuan namanya Fed Fund Rate. Nah, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia Rate, disingkat BI Rate. Jadi setiap bank sentral pasti punya acuan. Acuan apa? Acuan suku bunga. Kenapa dibuat acuan suku bunga? Supaya diacu oleh pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu bank. Bank-bank itu udah mengacu ke suku bunga. Suku bunga yang diacu oleh, yang ditetapkan oleh BI. BI menetapkan suku bunga dalam rangka mengatur, kembali ke tadi, demand side. Demand side itu spesifiknya adalah likuiditas. Likuiditas dalam skala makro, kalau skala mikro uang. Ya, jadi aliran dana itu diatur oleh BI dengan cara menetapkan suku bunga. Ya. Sederhananya gini nak, sederhananya. Kalau ekonomi itu lagi kebanjiran uang, itu harus menyebabkan inflasi. Ya, itu harus disedot uang kayak banjir gitu ya, disedot uangnya supaya nggak banjir kan, aliran air itu harus disedot kan supaya nggak banjir, disedotnya masuk ke bank sentral. Bagaimana uang bisa masuk ke bank sentral? Kasih bunga yang tinggi, masuk semua. Logikanya aja sih kayak mancing ikan. Apa tuh sering mengilustrasikan BI itu kayak mancing ikan. Kalau kita mancing ikan, kasih kail, kasih umpan yang gede, pasti ikan berebut dia makan. Masuk dia ke BI. Karena dia dikasih bunga yang tinggi, turunin bunga, nggak mau dia ke sektor, nggak mau dia ke BI, dia lari ke sektoril. Itu contohnya bagaimana mengendalikan likuiditas dengan bunga. Nah, terus ini badan hukum, BI itu badan hukum bisa hukum publik maupun hukum perdata. Jadi dia punya kedudukan hukum, ya. Dia pembelaan hukum kalau ada terjadi kasus. Next lagi. Ini slide-nya banyak, kita agak cepat mungkin. Next lagi. Nah, ini tugasnya BI, mandat-mandatnya BI. BI itu ada dari tahun, ada yang tahu BI itu berdiri tahun berapa? Nanti kita kasih hadiah kalian. Tapi jangan di Google. Ya kalau cari Google mah tahu lo jadinya. Ya udah putus ya. Tahun 53. Tahun 53. Ya. Dulu namanya The Javase Bank, Bank Jawa. The Javase Bank itu banknya Belanda, dinasionalisasi, kayak Timnas, dinaturalisasi dia. Ketika Indonesia merdeka, bank-bank Belanda diambil sama kita, dijadiin nasional. Jadi The Javase Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Ya. Nah dulu kita tuh periodenya dibagi dua aja. Awal BI itu punya undang-undang independen tuh tahun 99, tugasnya menjaga, mencapai, memelihara stabilitas nilai rupiah, spesifiknya inflasi dan nilai tukar. Itu mandat yang pertama, ya. Jadi inflasi dan nilai tukar itu disebut sebagai stabilitas rupiah. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan, ya, pengaturan pengawasan makro prudensial. Nah, ketika undang-undang P2SK keluar tahun 2023, BI punya mandat baru, ya. Mandat baru yaitu menjaga ini pertumbuhan, stabilitas dan pertumbuhan. Jadi mendukung pertumbuhan sustainable ekonomi berkelanjutan, ya, sustainable ekonomi. Itu mandatnya BI yang baru berdasarkan undang-undang P2SK. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam operasionalnya BI itu seperti apa kebijakannya, gitu ya. Kebijakannya itu kita punya segitiga, ya. Jadi yang menjaga moneter, jaga makro prudensial, jaga sistem pembayaran, ya. Yang jaga moneter, apa yang dijaga oleh BI yaitu stabilitas harga. Stabilitas harga yang dijaga. Teknisnya apa? Teknisnya nilai tukar, inflasi dan aliran modal asing. Itu yang dijaga keseimbangannya. Ini contohnya kan seperti ketika suku bunga Amerika naik, misalnya ya Fed Fund Rate dinaikkan. Akibatnya apa? Kalau suku bunga Amerika naik, uang yang ada di Indonesia lari ke Amerika.
Dolar-dolar yang ada di Indonesia lari ke Amerika. Akibatnya stok dolar menipis. Kalau stok dolar menipis, harga dolar jadi mahal. Kalau harga dolar mahal, harga rupiah murah. Itu secara sederhana logikanya begitu. Gitu. Jadi itu bahayanya kalau transaksi internasional itu seperti itu. Jadi yang kita jaga capital flow, nilai tukar dan inflasi. Ya, belum lagi sekarang. Nah, kalau bicara sekarang itu kan yang Selat Hormuz ya, Iran sama Amerika perang, kok kita bisa kena gitu ya? Apa hubungannya? Itu kan di sana jauh gitu ya. Hubungannya adalah kan kita tahu semua ya, Selat Hormuz itu kan aliran 20-25% stok minyak dunia itu melalui Selat Hormuz. Jadi stok minyak berkurang karena diblok di Selat Hormuz. Akibatnya kalau stok minyak berkurang, sementara Indonesia masih impor minyak, ya. Indonesia masih impor tuh sekitar 12 juta barrel, ya. Tapi untungnya Indonesia mengimpor tidak hanya dari negara Timur Tengah. Kita impor dari Australia, kita impor dari Nigeria, kita impor dari Angola loh. Kupikir kok bisa gitu ya? Itu juga baru, ada yang pernah dengar Angola, Nigeria itu punya minyak banyak itu. Australia. Jadi itu Timur Tengah juga, tapi Timur Tengah ternyata tidak begitu dominan dibandingkan yang lain. Jadi kita ada pengaruhnya tapi tidak separah negara yang sangat bergantung dengan Timur Tengah. Jadi ketika harga stok minyak berkurang, tentu harganya menjadi mahal. Ternyata ketika harga BBM mahal, dampak turunannya panjang. Plastik, itu untuk membuat plastik bahan dasarnya pakai BBM, pakai minyak, pupuk, banyak produk-produk turunannya. Minyak minyak goreng, CPO ya, crude palm oil, itu juga ada kaitan dengan harga minyak dunia. Jadinya juga terdampak kemana-mana. Nah, makroprudensial itu kebijakan ekonomi makro yang menyasar langsung ke sistem keuangan. Itu jawabannya. Kenapa langsung menyasar? Karena kebijakan makro, kebijakan moneter targetnya adalah inflasi. Tadi ini ya, targetnya adalah ini kebijakan moneter. Nilai tukar, inflasi, dan juga aliran dana. Tapi yang langsung menyasar ke sistem perbankan itu adalah makroprudensial. Itu jawabannya. Dia kebijakan moneter yang langsung nembak ke sistem keuangan ataupun perbankan. Nah, apa yang dijaga? Stabilitas sistem keuangan, ya kredit, pembiayaan, dan juga ekonomi hijau, ekonomi inklusi, termasuk ekonomi syariah di sini. Ya, termasuk makroprudensial. Nah, kemudian sistem pembayaran ini yang ketiga, ini kaitannya nanti dengan kalau bayar transfer uang melalui ATM dengan kris tahu ya? Kris tahu enggak? Nanti dapat hadiah kalau nggak tahu kris. Kris ya, kemudian mobile banking ya, pakai smartphone gitu ya, mau transaksi pokoknya yang sistem pembayaran lah. Kita mau bayar uang itu pakai sistem pembayaran. Yang dijaga apa? Struktur industrinya, infrastrukturnya, transaksi, velocity, dan seterusnya. Ya, jadi ini bagaimana aliran transaksi itu bisa jalan. Jadi itu 3 mandat Bank Sentral khusus di Indonesia. Next lagi. Atau ada pertanyaan? Pertanyaan? Langsung aja dulu ya. Nah ini kerangka kerja BI sebagai bank sentral. Tadi kan ini yang paling atas, ini yang tadi mandatnya tadi stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, sistem keuangan. Nah sasarannya, kita punya sasaran ya, mencapai inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar yang stabil. Cuma masalahnya nilai tukar itu ya, kalau ekonomi suatu negara itu open ekonomi, terbuka, itu dia pengaruhnya banyak. Maksudnya pengaruh apa? Amerika perang, Indonesia kena, ya. Rusia perang, Indonesia kena, karena ekonominya terbuka.
Adakah negara yang ekonominya tertutup? Coba ini pertanyaan. Kalau bisa jawab, adakah di dunia atau negara mana di dunia yang ekonominya tertutup? Kalau orang BI nggak boleh jawab. Ada nggak? Ya? Apa? Korea Utara. Betul, bisa. Tapi yang benar-benar sekarang lagi menarik perhatian orang, apa? Iran. Tadi yang jawab Iran tadi ya? Enggak ya? Iran itu, siapa yang jawab? Siapa yang tadi dalam hatinya terpikir Iran? Kayaknya Iran deh. Iran itu ekonominya tertutup, bukan disengaja, karena diblokade. Nah jadi, tapi ini sambungan dengan yang tadi itu ya. Kalau belajar ekonomi itu sebenarnya tidak lepas dari belajar bidang ilmu sosial yang lain. Ekonomi politik, ekonomi sosial, ekonomi sumber daya manusia, ekonomi syariah, ekonomi regional gitu ya. Jadi ekonomi itu sebenarnya tidak berdiri sendiri karena dia ilmu sosial, dia banyak berinteraksi dengan bidang lain. Nah, kaitannya dengan perang tadi dan juga stabilitas ekonomi, ini pertanyaannya nih. Kenapa kok dari sisi dari sisi ekonomi ya, kenapa Iran, kenapa Amerika itu sangat ingin menyerang Iran atau menguasai Iran? Bukan dari sisi politik ya, dari sisi ekonominya kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu hebat. Kenapa Amerika sangat ingin menguasai Iran? Bukan ingin menjatuhkan rezimnya, bukan. Tahu? Ya, apa sumber daya? Pinter. Kasih hadiah ini. Siapa tadi? Siapa? Nah, nanti minta ya sama Mbak Devi. Kenapa dia ingin menguasai Iran? Karena minyak bumi dan gas alamnya itu nomor berapa di dunia? Di dunia loh. Gas alam sama minyak itu nomor berapa di dunia? Nomor 2. Nomor 1-nya Rusia. Kalau Amerika menguasai Rusia itu gajah sama gajah berantem. Mendingan dia nyerang anak kecil nih. Dia stoknya banyak, dia kecil diserang. Ternyata Iran itu berteman dengan Rusia. Jadi Iran, Cina, Rusia akan masuk non-proliferation nation. Negara-negara yang tidak terpengaruh, dia sangat independen. Next lagi, nah nggak apa-apa. Tadi jelas ya Bank Indonesia ya, tadi strukturnya, kebijakannya, sasarannya. Nah sekarang kita lanjut langsung masuk ke kebijakan moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran. Nah ini dia kebijakan moneter tadi, yaitu mengendalikan besaran moneter, suku bunga, mencapai stabilitas ekonomi makro, ya. Nah kebijakan makroekonomi tadi itu ya, kebijakan moneter, fiskal dan sektorial ya. Sama sistem keuangan nanti harusnya itu, kebijakan sistem keuangan yang diwakili oleh OJK ya. Nah kemudian apa kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat ya. Kesejahteraan masyarakat itu indikatornya pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga. Ini apa nih, nggak kelihatan ini. Sepertinya itu kesempatan kerja atau apa di sini ya. Pokoknya di sini kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau inflasi rendah, jadi harga-harga murah, masyarakat sejahtera enggak? Sejahtera lah, beli apa-apa murah gitu ya. Kabarnya di Iran harga minyak BBM ya, cuma Rp500. Bapak juga pernah ke Qatar ya. Itu harga harga air minum ini lebih mahal daripada harga BBM. Di sana BBM tuh dibuang-buang. Kalau di Indonesia Aqua yang dibuang-buang, BBM nggak mungkin orang buang karena harganya mahal. Kalau di sana kebalikan, BBM itu murah di sana itu. Aqua mahal karena negerinya negeri kering, air itu susah, tapi minyak banyak. Itu negara itu masing-masing punya kelebihannya ya. Nah jadi kalau harga-harga murah tentu orang senang ya. Daya beli
meningkat. Ya. Kalau daya beli meningkat, ekonomi jadi lebih sejahtera. Itu secara sederhananya. Nah kemudian tujuan kebijakan moneter, tadi kan ada stabilitas harga, nilai tukar. Jadi ada yang single, ada bank sentral yang menggunakan target satu saja, inflasi misalnya. Ada yang dia menargetkan, silahkan. Ada menargetkan inflasi, ada menargetkan juga nilai tukar. Ada juga bank sentral yang menargetkan inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi. Ya tergantung negaranya sih, ya macam-macam. Kalau Indonesia tadi yang ditargetkan stabilitas harga, ya inflasi dan nilai tukar, stabilitas sistem keuangan makroprudensial, dan juga stabilitas sistem pembayaran. Itu 3 yang disasar oleh Bank Indonesia atau Indonesia. Nah bobotnya paling banyak memang moneter. Nah ini juga menjaga stabilitas harga itu menjadi yang paling banyak digunakan di negara-negara G20, ya price stability. Financial stability itu mungkin juga jadi sasaran, tapi yang paling banyak menjaga stabilitas harga, ya itu di banyak negara yang punya bank sentral. Next lagi. Nah inflasi, ya inflasi itu apa? Bahasa sederhananya harga mahal, inflasi gitu ya. Harga naik, itu bahasa sederhananya inflasinya. Jadi kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Jadi kalau kenaikan sementara, saat ini naik besok udah turun, nggak bisa langsung disebut inflasi. Dia kenaikannya terus menerus dan umum, berlaku umum dia, ya. Kenaikan 1 atau 2 barang saja tidak dapat disebut inflasi, ya, kecuali dia meluas. Nah itu dia. Tapi sebenarnya yang paling harus Anda pahami dari inflasi itu, ya, mungkin kalau dibilang inflasi anak SMA juga tahu inflasi gitu ya. Tapi kalau kita mahasiswa kita harus lebih dalam memahami inflasi. Apa itu? Inflasi ada faktor domestik, ada faktor eksternal. Kalau faktor domestik ada demand pull, ada cost push. Nah pinter-pinter nih, murid ibu nih pinter-pinter. Demand pull sama cost push. Kalau demand pull itu kaitannya dari konsumen, permintaannya meningkat, harga naik. Kalau cost push, faktornya dari supplier, ya. Supplier menaikkan harga, naiklah dia, ya. Kayak kemarin kan setiap hari kita pasti beritanya kan tentang kenaikan harga terus, ya. Kenapa sekarang yang lagi ngetren tuh harga minyak goreng, CPO. Kenapa harganya naik? Ternyata bukan karena stoknya menipis. Indonesia produsen CPO terbesar di dunia, 55 juta itu juta oil CPO di Indonesia, 55 juta. Yang dikonsumsi cuma 24 juta, cuma setengahnya, sisanya diekspor. Ternyata harga minyak itu menjadi mahal karena bungkusnya. Plastiknya itu mahal rupanya. Kenapa plastiknya mahal? Karena BBM mahal. Nah gitu. Jadi sama produsen minyak goreng di Indonesia, supaya nggak ada plastik dia pakai dispenser. Pintar juga bilang. Dispenser kan nggak perlu plastik. Jadi kayak air minum. Mau minyak goreng tinggal tekan aja keluar minyak goreng gitu kan. Karena pakai teknologi, bukan teknologi juga di standar itu ya, dispenser, supaya nggak ada ketergantungan dengan plastik. Ya. Nah jadi itu antara lain kalau faktor domestik. Ada faktor eksternal. Nah ini yang kadang-kadang tidak bisa dikontrol. Tadi eksternal itu misalnya perang, ya. Kemudian kebijakan moneter negara lain, Amerika, dia naikkan suku bunga, kita yang kena. Dia yang perang, kita yang kena. Nah gitu. Itu faktor eksternal. Kemudian juga ada faktor geopolitik. Misalnya waktu itu Nigeria itu salah satu negara yang tingkat keamanannya itu tidak begitu tinggi, Nigeria ya. Tapi minyaknya banyak dan tim sepak bola juga jago ya, yang suka sepak bola. Nah jadi ketika dia ada kerusuhan di Nigeria, sementara minyaknya itu nomor 4 di dunia. Nigeria itu supplier minyak bumi nomor 4 apa nomor 5 di dunia, ya.
Jadi itu ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari sumber daya manusia, apa sumber daya alam, politik. Kenapa Amerika sebelum nyerang Iran dia serang Venezuela? Jawabannya tadi sama. Karena Venezuela punya stok minyak bumi juga besar, 330 juta barrel, ya. 330. Iran ini juga besar tapi tidak sebesar Venezuela. Dicaploknya dulu Venezuela. Gitu kadang-kadang kita harus melihat ekonomi itu komprehensif, ya. Next lagi, nah Indonesia target inflasi tahun ini 2,5% plus minus 1, ya. Cukup rendah targetnya. Next lagi. Nah ini bagaimana kerangka kebijakan BI, ya. Nah tadi inflasi rendah, nilai tukar stabil, lalu lintas devisa itu yang dijaga jadi sasarannya BI. Bagaimana caranya? Inflasi itu ada inflasi IHK, indeks harga konsumen, ada inflasi inti, ada inflasi pangan bergejolak, ya. Ini menarik nih, inflasi di Indonesia salah satu yang dominan, ya. Kan inflasi umum ya. Itu kita mesti pecah dulu. Di dalam inflasi itu ada lagi komponen-komponennya. Itu tadi ada inflasi inti, ada inflasi volatile food, jadi barang-barang yang harganya bergejolak tapi dia menentukan inflasi. Ada juga inflasi karena kebijakan pemerintah, administered price. Ada harga-harga dikontrol oleh pemerintah. Volatile food itu salah satu yang dominan. Nah, volatile food itu apa? Apa sih komoditas-komoditas yang kalau harganya bergejolak, inflasi Indonesia juga bisa bergejolak? Ada tahu nggak? Volatile food itu apa saja? Menghafalnya mudah, mudah sekali. Mungkin juga karena karakter orang Indonesia sih. Menghafal apa saja komoditas di dalam volatile food itu nasi goreng. Nah. Nasi goreng apa? Beras, telur, cabai, bawang, itu tuh. Mudah kan ngapalnya ya? Daripada kita menghafal mati gitu apa ya? Ingat aja nasi goreng. Tapi kalau nasi goreng janda, nasi goreng sosis itu beda, itu nggak ada kaitannya. Nasi goreng standar ya. Jadi nasi, telur, cabai, bawang, apalagi itu. Nah itu komoditas-komoditas yang volatile. Kalau dia bergejolak, inflasi bisa naik. Ya. Kemudian nilai tukar tadi dipengaruhi oleh kondisi domestik, kondisi eksternal juga. Lalu lintas devisa tadi sudah dijelaskan. Ya. Instrumennya untuk ngatur inflasi itu diaturlah jumlah uang. Tadi pakai suku bunga, ya, pakai bunga. Kalau syariah pakai imbal hasil. Ya, kalau yang syariah pakai margin, kalau yang konvensional pakai suku bunga. Nilai tukar yang kita atur itu bagaimana transaksi jual beli mata uang di domestik, di internasional, ya. Spot, ada juga intervensi derivatif, jual beli surat berharga, itu juga dalam rangka mengatur nilai tukar. Lalu lintas devisa, nah ini masalahnya kepercayaan asing, ya. Suku bunga luar negeri itu menentukan aliran modal masuk ataupun keluar, ya. Nah, kebijakan pendukung, nah kalau di daerah itu ada ekonomi keuangan daerah, ya, khusus di daerah. Kalau di nasional ada pasar uang, ada inklusif hijau, ini daerah juga ada, ya. Ekonomi keuangan syariah, internasional, perlindungan konsumen, ya. Next lagi, ada pertanyaan nggak? Nggak ada yang udah ngerti semua? Silakan. Muhammad Jalaluddin. Nah, bagus. Itu aja ya. Forex trading apakah bisa memicu inflasi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Pertama tergantung tradingnya seberapa besar. Kalau volumenya besar bisa inflasi. Contoh, Indonesia itu negara yang masih tergantung dengan utang luar negeri. Misalnya ada kewajiban bayar utang. Bayar utang luar negeri pakai dolar. Dolar dong, mana luar negeri nerima rupiah?
bayarnya pakai dolar. Kemudian si yang berhutang di Indonesia dia cari dolar dalam rangka bayar utang, volumenya besar, miliaran dolar misalnya. Itu akan memicu inflasi. Jadi ketika dia beli miliaran dolar dari pasar domestik untuk bayar utang, stok dolar di dalam negeri drop. Ketika stok dolar dalam negeri drop, harga dolar menjadi mahal. Apapun yang berkurang mahal lah, ya kan? Kalau misalnya berkurang cabai rawit, harganya mahal. Kalau misalnya jeruk berkurang, harganya mahal. Kan sederhananya gitu. Jadi ketika stok dolar berkurang, harganya mahal, rupiah jadi melemah. Ya, ketika harganya mahal, kan biaya produksi menjadi lebih mahal. Terjadilah inflasi. Ya, gitu. Banyak sebenarnya alur ceritanya itu banyak, tapi itu salah satu contoh yang mudah. Ya. Nah, sekarang spesifiknya inflasi itu di BI menggunakan inflation targeting framework. Jadi kerangka menargetkan inflasi, ya. Secara spesifik sebenarnya bagaimana ITF itu dijalankan, kita menargetkan inflasi, sasaran inflasi, kemudian dalam rangka mencapai target inflasi, ada nominal anchor, ada juga overriding objektif, ya. Tapi sifatnya forward looking. Makanya tahun ini target inflasi 2,5 plus minus 1 sampai akhir tahun. Dan itu sudah ditetapkan berapa tahun ke depan. Jadi kita forward looking. Kita targetnya ke depan. Ya. Kemudian juga kita punya satu aturan ya yang cukup fleksibel terkait dengan diskresi. Jadi misalnya kalau nilai tukar begitu melemah, ya nanti ada intervensi di pasar spot misalnya. Contoh tadi misalnya kalau di Indonesia itu yang butuh dolar banyak itu biasa Pertamina, karena kita impor minyak, ya. Pertamina, kemudian perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan transaksi internasional, dia ada butuh dolar. Kalau dia butuh dolar banyak, dolar berkurang, masukin dolar. Itu intervensi. Itu dalam rangka tadi itu discretion constraint. Kadang-kadang kita butuh diskresi juga untuk menahan tekanan, ya. Tata kelola juga termasuk transparansi, akuntabilitas. Nah, ini prasyarat, nanti dibaca aja detail sekali nih. Jadi target inflasi, target operasional, pengambilan keputusan, koordinasi dengan pemerintah, gitu ya. Next lagi. Nah, apa kaitannya kebijakan moneter? Kebijakan makro itu salah satunya kebijakan moneter, ada fiskal, ada makroekonomi yang lain. Nah, itu nanti kaitannya adalah kepada kesejahteraan masyarakat, ya. Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Sederhananya kalau inflasi turun, ya, inflasi turun, daya beli masyarakat meningkat. Daya beli masyarakat meningkat, kemampuan belinya, purchasing powernya, kan daya belinya kan, purchasing powernya jadi meningkat. Ketika dia mampu beli lebih banyak, sektor real, produsen akan produksi lebih banyak, karena permintaan tinggi, diproduksi lebih banyak. Akhirnya kurva pertumbuhan ekonomi itu jadi naik, ya. Pertumbuhan ekonomi salah satunya karena aktivitas di sektor real. Jadi pertumbuhan ekonomi naik, pengangguran turun, kemiskinan turun, dan inflasi bisa terkendali, ya. Next lagi. Nah, ini kebijakan moneter di ekonomi terbuka tadi yang disinggung itu, ya. Jadi ada nilai tukar, ada devisa. Jadi ada suatu teori namanya impossible trinity. Jadi ketika kita mengendalikan tiga area, capital flow tadi itu ya, exchange rate, nilai tukar, dan juga inflasi, itu nggak bisa tiga-tiganya dibalance katanya. Mesti salah satu ada yang tidak menjadi prioritas utama. Ya, karena menjaga tiga-tiganya itu sulit. Ini contoh, itu sistem nilai tukar ada yang tetap, ada yang mengambang, terkendali. Indonesia pakai apa? Nilai tukar mengambang. Kalau negara lain ada yang mengambang, terkendali, ada yang fixed rate. Nilai tukar yang fixed rate apa? Ada nggak negara yang menggunakan fixed rate? Nilai tukarnya flat.
Enggak naik turun, dia dijaga flat. Negara apa? Ya. Enggak apa-apa, berani aja. Ya. Contoh Cina dia fixed rate, kemudian Hong Kong bukan negara sebenarnya, dia itu kan dulu dia diperlakukan seperti negara, padahal dia bukan negara itu. Ya. Hong Kong, dia kan itu kan satu provinsi di bawah Cina kan, dia disewa 100 tahun oleh Inggris, tahun 99 sewanya berakhir. Lucu ya, negara apa ada wilayah disewa gitu ya. Nah dia kan punya bank sentral. Hong Kong tuh punya bank sentral walaupun dia bukan negara, lucu tuh. Nah dia nilai tukarnya flat, kemudian Malaysia nilai tukarnya flat, tapi sekarang udah diambangin sama dia, sebelumnya flat. Itu gunanya supaya ada kepastian sebenarnya, tapi kekurangannya adalah dia harus jaga stabilitasnya itu. Nah kalau nilai tukar mengambang ya seperti Indonesia, nah konsnya adalah devisa itu bebas, bisa masuk, bisa keluar tanpa ada kendala. Nah, kalau terjadi devisa bebas ini rentan, ya, rentan dengan risiko tadi pergerakan nilai tukar, ya, kemudian aktivitas ekspor impor, jadi terpengaruh. Nah, jadi segitiga ini, impossible trinity ini tidak bisa tiga-tiganya balance, itu teorinya. Sulit untuk membalancekan tiga-tiganya. Salah satu mesti ada yang tidak menjadi prioritas. Next lagi. Nah ini peran BT udah dijelaskan, ini makroprudensial ya. Makroprudensial itu mencegah pembatasan risiko sistemik, fungsi intermediasi dan akses efisiensi sistem keuangan. Next lagi. Nah ini udah langsung contoh instrumennya sih ya. Tapi begini. Ya, krisis keuangan global tahu nggak? Mungkin masih balita kali ya anak-anak ya. 2008 umur berapa? Oh, masya Allah. Nah, nanti tanya orang tuanya deh, ya. 2008 itu terjadi krisis keuangan global. 2008, 2009, 2010 sampai 2012 krisis keuangan global itu masih terjadi. Ya, kenapa waktu itu terjadi? Karena ada krisis keuangan. Ya, krisis keuangan kenapa? Karena derivatif tadi itu, transaksi derivatifnya begitu meningkat tajam, ya. Kemudian sektoril nggak dapat pembiayaan, kemudian pembiayaan perbankan juga minimal sekali ke sektoril, itu menyebabkan krisis keuangan global. Ya, nah. Akibatnya apa? Akibatnya dunia merasakan adanya suatu kebijakan baru yang harus dilahirkan. Nah, itu disebut kebijakan makroprudensial. Dia sebenarnya dua, kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial. Ya, kebijakan makroprudensial itu Bank Indonesia, Otoritas Moneter. Kebijakan mikroprudensial itu OJK. Ya, kalau mikroprudensial yang disasar adalah lembaga perbankannya, kalau makroprudensial yang disasar adalah sistem keuangannya. Itu bedanya kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Kalau asuransi prudensial lain lagi. Ada yang jadi agennya. Dulu zaman saya banyak teman-teman yang jadi agen asuransi. Salah satunya asuransi prudensial. Ini beda, ini kebijakan bukan asuransi ya. Nah jadi sebenarnya kalau memudahkan ini ya, supaya ingat gitu, apa sih kebijakan makroprudensial dengan mikroprudensial itu bedanya apa? Ini seperti ini ingatnya. Kalau misalnya di sini ya, di kampus ya, kalau misalnya ada yang sakit, yang tahu itu rektor atau dosen di kelas. Dosen, itu namanya mikroprudensial. Paham? Itu mikroprudensial karena dosen tahu, oh si A nggak masuk, si B nggak masuk, karena absensinya nggak ada. Itu mikroprudensial dan itu OJK. Ya. Kalau misalnya ada ranking universitas, ada kunjungan dari kementerian, ada menteri yang datang, itu yang tahu dosen atau rektor. Rektor, itu makroprudensial.
prudensial. Paham enggak? Nah, itu memudahkan kita mengingat. Jadi pokoknya yang tinggi-tinggi, yang levelnya negara, itu makro prudensial. Kalau levelnya kecil-kecil, kenapa bank ini sakit? OJK. Kenapa nilai tukar bergejolak sehingga ada tekanan aliran dana keluar misalnya? Itu Bank Indonesia. Karena dia skupnya negara. Itu ya. Nah, itu makro prudensial. Nah, ini instrumen-instrumennya. Dari makro prudensial ada instrumennya, alat untuk mengendalikannya. Ini banyak, ada, nanti bisa dibaca ya. Karena ini penjelasannya nggak bisa sebentar ini, ya. Bisa 1 semester, bisa setahun ini ya. Ada insentif likuiditas makro prudensial. Jadi bank itu diberi insentif. Bank itu kan harus taruh uang ke BI. Dikurangin kewajibannya, tapi dia harus ke sektoril. Itu KLM. Sederhana seperti itu. Yang kedua, ada pembiayaan inklusi makro prudensial. UMKM itu ada 64 juta di Indonesia. 64 juta UMKM. Bank banyak yang belum mengalirkan pembiayaan ke UMKM. Kita suruh dia pembiayaan inklusif. Jadi minimal 30% pembiayaan bank harus ke UMKM. Kemudian LTV atau FTV, ini uang muka. Ya, uang muka atau rasio kredit, dari kredit rumah, kredit mobil. Nah, itu pakai LTV atau FTV. Apa bedanya LTV sama FTV? LTV untuk konvensional, FTV untuk yang syariah. Ya. Kemudian yang keempat, counter cyclical capital buffer. Ini sebenarnya kebijakan instrumen makro prudensial yang banyak berlaku di internasional. Ya. Indonesia sekarang 0. Ya. Jadi ini tambahan modal likuiditas kalau kondisi extraordinary. Seperti itu aja sederhananya. Yang kelima itu rasio intermediasi makro prudensial, ya, termasuk yang syariah. Ini kan bank tuh kasih pembiayaan, bank kan kasih lending, ya. Berapa nilai pembiayaan dibagi berapa total DPK-nya, dana pihak ketiga ya, simpanan. Maka itu disebut RIM, rasio intermediasi makro prudensial. Itu sederhananya gitu. Jadi ditargetkan berapa rasionya 84 sampai 94%. Kalau kurang ada sanksinya, kalau lebih juga ada sanksinya. Itu ya. Sederhana kayak manusia deh. Manusia harus tidur. Kita harus tidur berapa jam sih? Kabarnya kalau kesehatan sih 6 jam ya. Kalau kita tidur 2 jam sehari boleh nggak? Boleh, tapi nanti teler ngantuk. Atau kurang istirahat, jadi mudah sakit. Nah gitu. Jadi dibikin rasio 84 sampai 94. Enggak boleh kurang, enggak boleh berlebihan, ya. Nah, dia harus di tengah-tengah. Next lagi. Nah, ini ada lagi penyangga likuiditas makro prudensial. Ini berapa jumlah surat berharga untuk menjaga kebutuhan likuiditas. Itu aja. Yang nomor 7 ini pinjaman likuiditas jangka pendek. Nah, ini bank itu kadang-kadang butuh uang, ya, butuh uang tapi dadakan. 1 hari, dia butuh 2 hari, kemudian dia mau pinjam sama teman-temannya. Teman-temannya nggak ngasih pinjam sesama bank. Akhirnya dia pinjam sama orang tuanya, sama BI. Ya. Istilah kami itu, come to papa. Come to papa. Ini contohnya ada anak-anak ada yang dompetnya hilang, nggak bisa pulang ke rumah. Kan perlu duit dong. Atau sekarang bukan dompet ya, handphone hilang karena pakai mobile banking kan, transaksi kan, pakai kris atau pakai tap gitu ya. Handphone hilang, mau pulang gimana nih caranya? Kita biasanya bayar pakai misalnya pesen Gojek gitu ya, online kan pakai handphone ya. Nah, pinjam ke temen, pinjam duit dong, handphonenya hilang gitu kan. Temennya nggak mau pinjemin. Akhirnya ujung-ujungnya pinjam ke dosen atau pinjam ke rektor. Nah itu PLJP. Bank pinjam ke bank sentral. Boleh enggak? Boleh. Tapi biasanya kalau pinjam ke dosen ada rasa ini enggak? Kan rasa enggak enak enggak?
Atau pinjam ke rektor, Pak Rektor mau pinjam duit dong. Loh kenapa? Handphone saya hilang. Rasanya gimana? Bisa aja sih mungkin rektornya mau pinjemin. Tapi kan ada segen gitu ya. Masa ke rektor, masa ke dosen, pinjam ke teman aja dulu. Nah, tapi kalau memang jadi pinjam ke dosen, pinjam ke rektor itu namanya PLJP, ya, pinjam ke bank sentral. Posisi devisa neto itu berapa jumlah falas atau devisa yang ada per bank, itu dijaga aset liability-nya dalam mata uang asing. Rasio pendanaan luar negeri ini juga sama. Bank di Indonesia ya boleh ngasih pinjaman ke luar negeri, tapi rasionya paling tinggi hanya 30%, gak boleh lebih. Next lagi coba. Nah sekarang sistem pembayaran yang terakhir ya. Jadi kaitannya tadi dengan lembaga, dengan mekanisme, dengan perpindahan dana, itu sistem pembayaran. Biasanya mekanismenya pakai uang ya. Tapi sekarang kan ada uang digital, ya ada uang kertas, uang logam yang biasa fiat money. Sekarang juga ada uang digital, ya. Nah, jadi pembayaran juga bisa tunai, bisa non tunai. Itu area dari sistem pembayaran. Next lagi. Nah, ini kalau bicara uang tunai, maka kita bicara rupiah, ya. Indonesia punya undang-undang mata uang, ya. Mata uang yang berlaku di Indonesia hanya rupiah. Kalau pakai mata uang lain selain rupiah itu melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang ada sanksinya. Kan gitu. Undang-undang yang dilanggar ada sanksinya. Jadi undang-undang mata uang bilang, bukan BI yang bilang ya. Undang-undang mata uang bilang mata uang di Indonesia hanya rupiah. Selain mata uang rupiah itu bukan mata uang yang sah di Indonesia. Nah, jadi makanya kita perlu paham rupiah, paham mata uang Indonesia. Itu baru dari sisi mata uang. Status mata uang. Tapi sebenarnya mata uang itu ya lebih dari sekedar alat pembayaran. Lebih dari sekedar untuk transaksi, ya. Mata uang itu identitas bangsa loh. Tidak ada suatu negara diakui kecuali dia punya mata uang. Misal ada negara baru tadi, negara baru ditanya mata uangnya apa? Enggak ada, bukan negara dia. Karena dia tidak punya mata uang. Coba cek, enggak ada negara yang tidak punya mata uang. Pasti ada mata uangnya. Pasti ada. Nah, cek aja negara mana dan mata uangnya pasti ada. Nah, jadi itu sebagai syarat berdirinya negara. Dan juga bahkan mata uang itu ya, itu kalau bahasa ininya ya, kebanggaan, dignity. Kalau bahasa Inggrisnya dignity, kalau bahasa Arabnya marwah, kebanggaan, identitas, paham ya? Kebanggaan. Makanya mata uang itu yang sering muncul apa? Pahlawan, presiden, ada yang bawa uang 100.000. Nah itu kan Bung Karno dan Bung Hatta, ya, proklamator ditaruh di situ. Karena bangganya dengan identitas negara. Ada satu pertanyaan yang menarik. Mata uang Inggris itu siapa di dalam ininya? Mata uang kertas ya, mata uang kertas Inggris itu siapa sih yang gambar siapa di dalamnya? Siapa? Tunjuk tangan dong, jadi nggak ini. Siapa? Nah, coba. Iya sebut loh namanya. Bukan raja sebenarnya, bukan raja, salah. Mata uang Inggris di banknote-nya itu gambar siapa yang ada di situ? Tunjuk tangan, nak. Ini garuk, kirain tunjuk tangan, tapi udah gini. Siapa? Queen Elizabeth, ratu. Walaupun dia sekarang raja, tapi mata uang belum diubah tuh. Harusnya Raja Charles, tapi dia masih pakai Queen. Itu ya mata uang Eropa apa? Euro, pinter. Euro itu gabungan dari beberapa negara, ya kan? Spanyol, Jerman, Prancis, apalagi itu Yunani, Belanda tuh bergabung dengan Euro. Pertanyaannya, kenapa Inggris nggak mau masuk? Karena kepala ratunya hilang.
Gila nggak? Di mata uangnya, kepala ratunya akan hilang kalau dia gabung dengan euro. Segitu dia dignity-nya. Jadi sama seperti Jepang. Jepang itu kan kaisar. Ya, coba diperangi kaisarnya itu satu Jepang itu bisa kompak semua. Sama seperti dia menyerang negaranya. Kenapa? Karena kaisarnya diganggu. Nah, jadi Inggris itu dia salah satu alasan dia kenapa nggak mau gabung euro, karena kepala ratunya hilang di mata uangnya. Tuh, ya. Menarik nggak loh? Apa hubungannya? Lah itulah begitu bangganya dia dengan mata uang. Kalau Singapura, coba lihat mata uang Singapura, itu kepala siapa di dalam mata uangnya? Coba, ada yang tahu nggak? Nih kalau tahu kasih hadiah nih kalau tahu. Hebat. Masalah itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu. Siapa namanya? Pinter namanya? Gak apa, kasih hadiah. Presiden Singapura pertama. Namanya Yusuf. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Kita bisa bangga sama Singapura. Presiden lo itu orang Indonesia. Tapi yang tinggal di Singapura. Tapi dia darahnya, keluarganya Indonesia. Nah tuh, mata uang Singapura kan sama semua, lihat nggak? Mau banknote berapa aja, apa namanya, uang kertas, itu presiden pertama. Segitu dia bangganya dengan mata uang. Kalau Indonesia, presiden juga ada, monyet juga ada, burung juga ada, ayam juga ada, ya. Macam-macam. Pahlawan juga ada Indonesia itu ya. Badak juga ada. Mata uang apa yang pakai badak? Mata uang Indonesia pecahan berapa yang pakai badak? Apa gambar badak? Ada ingat nggak? Pasti nggak tahu nih, karena itu aja saya masih kecil itu. Tahun 80-an. Tahu nggak Bu? Ini udah belum lahir. Mata uang Indonesia yang pakai ada gambar badaknya, bukan balsem ya, balsem mah ada juga cap badaknya. Itu pecahan berapa? Ah, pintar nih, bro. Berapa? Oh bukan. Yang 500 itu monyet. Ada yang 100. Jadi bilang 100 rupiah. Coba lihat deh. Mata uang 100 rupiah tahun 1980 itu gambarnya badak. Merah warnanya. Badak bercula. Nah, itu Indonesia pernah masukin gambar badak juga di dalam mata uang, ya. Nah, ini kita mesti kenal rupiah, ya. Kemudian bangga dengan rupiah tadi ya. Inggris saja begitu bangganya, Singapura begitu bangganya, Indonesia juga harus bangga dengan rupiah. Kenapa? Karena kedaulatan bangsa tadi itu. Tidak ada negara kecuali ada mata uangnya. Kemudian kita juga harus menggunakan rupiah dengan bijak, ya, dan paham ini rupiah asli apa bukan, gitu ya. Next lagi, jadi mata uang palsu juga kita mesti paham. Next lagi. Nah ini kan tadi contohnya kan segitu. Ini mata nominal paling tinggi di Indonesia 100.000, langsung presiden proklamator, presiden Soekarno dan wakil presiden Bung Hatta, ya. Nah ini juga kita masukkan di sini. Ini bagaimana cara mengenali keaslian mata uang, ini juga penting, ya. Pecahannya kita lihat, kemudian tanda tangannya. Ini tanda tangan siapa nih? Nih ada tertulis ya. Tanda tangan Gubernur BI. Ini tanda tangan. Ini tanda tangan siapa nih? Ada yang tahu nggak ada tanda tangan siapa? Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Itu tanda tangannya di situ. Ada tahun cetak, sebutan, ya. Ini ciri-ciri kita mengenali keaslian mata uang, ya. Karena ada mata uang palsu. Nah, itu mesti sebenarnya mata uang palsu kan dilihat, diraba di terawang. Kalau cara BI mensosialisasikan keaslian uang, ya, dilihat, diraba di terawang. Dilihat aja kadang kita bisa lihat, oh ini palsu apa bukan. Diraba, pernah nggak meraba uang palsu? Pernah nggak? Nggak pernah, berarti uangnya asli terus. Dia licin. Uang palsu itu kadang ketika kita pegang, itu kita udah merasa ini kayaknya ada yang aneh deh dengan uangnya, karena dia licin kadang-kadang. Kalau uang asli, kalau kita pegang uang asli itu kan dia kasar-kasar gitu ya, nggak mulus gitu.
Nah itu salah satu yang paling mudah juga mengenali uang. Yang berikutnya di terawang begini ini, ya. Karena ada tanda air ini ya. Itu karena kalau yang palsu nggak akan mungkin ada tanda air. Nah itu untuk mengenali rupiah. Next lagi. Nah ini pembayaran pakai kris ya. Ada yang pakai kris nggak? Oh siapa yang pakai kris? Tunjuk tangan. Wah pinter. Alhamdulillah berarti sukses BI. Ini kris ini tahu nggak? Membikin heboh Amerika. Kenapa? Karena di transaksi internasional dia pakai Visa dan Mastercard. Sekali transaksi ada fee-nya. Fee-nya lari ke Amerika. Mungkin fee-nya kecil, tapi karena jumlah penduduk Indonesia banyak, diakumulasi, uang yang ngalir ke luar negeri jadi banyak. Ketika kita bikin sistem pembayaran sendiri, kris, uang yang lari ke Amerika, Visa Mastercard itu jadi berkurang, drastis itu berkurangnya. Ya kan kita bikin buat orang Indonesia, yang untung juga orang Indonesia, makanya kris. Kemudian kita buat juga untuk level bilateral. Nah sekarang kris itu udah kerjasama dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Korea. Ini baru MOU nih, ya, dengan Palestina ini, Kuwait nih kayaknya, Kuwait ini. Kemudian dengan Cina, ini dengan India, ya, dengan Jepang. Nah ini, jadi nanti dan ini sudah berjalan. Jadi kalau nanti Anda ke Malaysia, ke Singapura, itu bayar itu tinggal di scan aja pakai kris, bisa langsung. Dan tidak ke mata uang asing. Jadi misalnya kita ke Malaysia, rupiah ringgit langsung di scan, tabungan kita dipotong. Misalnya ringgit ekuivalen berapa rupiah, tanpa harus ke dolar lagi. Itu enaknya pakai kris, nggak ada fee yang lari ke Amerika, fee-nya lari ya ke perbankan lokal, perbankan di Indonesia, dari kita untuk kita juga. Next lagi. Nah ini kebijakan Dewan Gubernur yang terakhir, ini terlalu advance nih. Next aja ya, nanti dibaca aja ya. Udah ya? Oh 10 menit, oh iya habis waktunya nih. Oh iya, nah ini next lagi, ini kalau terkait dengan ini kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi daerah. Kalau BI di Surabaya, ya BI di daerah-daerah lain, di daerah-daerah itu kita menjadi mitranya pemerintah, kita dorong pertumbuhan ekonomi inklusif ya, kita advisor ya, penasehat pemerintah, pengendali inflasi, UMKM, digital ya. Ini kebijakannya kita actionnya BI di daerah, kemudian stakeholdernya ada kementerian lembaga, ada perguruan tinggi, perusahaan, macam-macam nih stakeholder. Next lagi. Nah ini kegiatan-kegiatan saja. Java Regional Economic Forum, nanti datang kalau mau silakan. Ada juga East Java Economic Forum, ini mahasiswa juga ada, dosen-dosen udah pasti ya. Next lagi. Nah ini juga ada high level meeting itu dengan Bukoviva, dengan Pemkot, Pemda, Pemprov, itu semuanya stakeholder, dengan OJK yang di Jatim, dengan RPS yang di Jatim, semua ini bekerja sama. Ada juga rapat koordinasi pimpinan, forum investasi, ini juga untuk mengakselerasi investasi di daerah. Next lagi. Nah ada juga East Java Investment Dialogue, ini tadi untuk mendorong investasi di Jawa Timur. Satu yang menarik kemarin itu 2 minggu yang lalu, Jawa Timur ada misi dagang ke Palangkaraya ya. Bapak hadir ke sana, makanya tahu ya, di dalam misi dagang itu transaksi yang dibukukan 2,5 triliun. 2,5 triliun. Bukan 100-200 miliar nih, luar biasa. Cuma Jawa Timur dan Palangkaraya. Gimana kalau banyak daerah-daerah lain juga melakukan misi dagang gitu, ekonomi Indonesia pasti akan naik luar biasa. Nah itu kaitan dengan investasi, ini juga East Java Investment Forum. Next lagi, habis kali ya. Nah ini aktivitas juga, jadi BI itu membina UMKM ya, membina klaster-klaster, kemudian juga membina produk-produk tadi, volatile food, bawang merah, ada binaan BI, ada beras, ada sapi, binaan BI. Jadi kita bina UKM-UKM-nya ya. Next lagi. Ini juga kita juga kerjasama ya untuk dengan korporasi ya, dengan Pemprov di sini, dan juga
ini ada kaitannya juga dengan perbankan. Ada perbankan, ada BPN, ini macam-macam kolaborasi. Di sini ada bank, ada dinas, ini bentuk-bentuk pembiayaan UKM-nya. Nanti dilihat aja bagaimana skema pembiayaan UKM-nya. Next lagi, habis nih kayaknya. Nah ini yang terakhir kali ya, ini FESYAR, Festival Ekonomi Syariah di Jawa. Ada yang tertarik dengan ekonomi syariah enggak? Di ITS nggak ada ekonomi syariah ya? Oh nggak ada, wah tinggalan itu. Universitas lain udah banyak, UNER aja ada. Ya. Mungkin karena sini teknik fokusnya ya, dan ini pun baru ya bisnisnya kan. Kalau di yang selain institut kan memang dia fakultasnya berdiri sendiri, jadi dia punya ekonomi syariah. Nah festival ekonomi syariah ini berbagai macam kegiatan itu, ada seminar, bisnis matching, lomba-lomba islami, gerakan sadar wakaf, tablik akbar, showcase UKM. Ini banyak kegiatannya di festival ekonomi syariah. Ada juga Java Coffee, siapa yang minum kopi? Kita nggak bawa merchandise kopi, harusnya kita bagi-bagi tuh kopi, bagi-bagi ya. Nah jadi kita juga ada kegiatan, nanti bulan ini sudah 4 tahun diadakan. Ini tuh mendorong juga industri UKM, khususnya yang terkait dengan kopi. Next lagi. Habis enggak? Nah ini Kris tadi udah. Next lagi. Nah ini Kris jelajah. Ini untuk mensosialisasikan Kris sebenarnya. Kris itu sudah, seingat saya itu 64 juta pengguna Kris. Sementara penduduk Indonesia ada sekitar 300 juta, 280 sekian, mendekati 300 juta. Baru sekitar 64 juta orang yang pakai Kris. Ya. Jadi masih butuh sosialisasi dalam kegiatan yang lebih aktif gitu ya. Festival literasi digital ini juga bagian dari kerjasama dengan Pemprov. Next lagi. Nah ini implementasi tadi kartu kredit ya, untuk mendorong penggunaan kartu kredit, cashless gitu ya. Ada juga Amazing Rupiah tadi untuk mengenali rupiah, dan juga ini meningkatkan sirkulasi uang. Ya. Udah, itu aja mungkin ya, habis ya. Nah, ada pertanyaan? Terlalu berat nggak? Nggak ya? Terlalu advance nggak? Ini tahun keberapa? Anak-anak tahun ke? Oh iya, tahun pertama. Anak bapak udah sarjana. Khawatir kalau tahun ini sebenarnya akan lebih nyambung ya. Kalau udah pernah ngambil mata kuliah moneter dan perbankan, minimal perbankan deh, nyambung itu tuh. Makro ada, nah harusnya selesai dulu baru ngambil ini. Karena ini udah lebih advance lagi, karena udah langsung menyasar kebijakan. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ketika belajar makro udah pernah tahu moneter, bisa nyambung dengan mata kuliahnya. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oh silahkan. Pintar, bagus. Ya baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Oswaldo. Saya mungkin mau tanya, kalau di tahun yang lalu kalau nggak salah itu kan ada sempat isu redenominasi ya Pak, redenominasi rupiah. Oh ya. Mungkin saya pengen tahu aja pendapat dari Bapak yang sekiranya orang langsung dari Bank Sentral, apa sih dampak dari kebijakan itu? Karena kan kalau kita lihat dari media sosial itu ada pro dan kontranya dari kebijakan itu ya Pak. Makasih. Pintar, bagus. Update dengan perkembangan terkini ya. Memang berapa tahun yang sekitar kayaknya seperti 1 dekade yang lalu ya, muncul wacana redenominasi. Redenominasi itu apa? Itu menyingkatkan nilai mata uang rupiah, mempersingkat nilai mata uang rupiah. Itu niat tulusnya dari redenominasi. Pertanyaannya, kenapa kok mata uang harus diredenominasi? Karena nominalnya sudah kepanjangan, bahasa sederhananya itu. Kepanjangan. Kadang-kadang pernah tersinggung juga waktu Bapak kerja di Malaysia 2020 sampai 2022. Di Malaysia 2 tahun setengah. Ketika dengan teman-teman Malaysia, dia bilang, "You punya currency itu panjang lah nolnya," katanya. Karena 1 ringgit itu sekitar 3.500. Jadi ketika misalnya mereka 1 juta ringgit di Indonesia miliar langsung jatuhnya.
Nah, kalau misalnya kita kurangi nolnya, sebenarnya dampaknya adalah lebih ringkas, itu dulu. Ya. Kedua, dignity, pride gitu ya, kebanggaan, tidak terlalu panjang gitu ya. Kemudian yang ketiga akan mempermudah transaksi dalam hal menilai efisiensi suatu transaksi gitu ya. Itu sisi positifnya ya. Tapi sisi tantangannya bukan negatif, sisi tantangannya pertama masyarakat paham dah. Kalau misalnya nilai mata uang dikurangi, nolnya waktu itu kan rencananya 30 dikurangi, hilang ya. Paham enggak nanti masyarakat? Belum tentu paham. Kalau belum tentu paham ditunda dulu. Bisa gawat kalau masyarakat nggak paham. Indikator paham nggak pahamnya dari mana? Masyarakat Indonesia yang sekolah tuh berapa sih? Oh, sederhananya ya. Ini kemarin itu berapa bulan yang lalu, tahun lalu saya lihat ada data Dukcapil ya untuk pemilu. Itu sedih loh. Masyarakat Indonesia yang lulus S1 nih, kayak anak-anakku sekalian itu cuma 2%. 2% dari penduduk Indonesia tuh S1. Ya Allah, paling yang paham ekonomi itu kan anak S1 yang sudah sarjana itu cuma 2%. Yang S2 kayak Bu Yunita itu cuma 0,2%. Yang S3 0,00. Ya Allah, sisanya nggak paham. Kalau kita mau langsung straight predominasi, banyak masyarakat nggak paham, bahaya. Itu ya. Yang ketiga, itu kan baru bicara masyarakat umum. Bagaimana pelaku ekonomi menerima apa tidak? Nah, kalau mereka tidak menerima, itu juga tantangan yang kedua. Jadi sebenarnya pros cons-nya ada, tapi ternyata untuk saat ini dirasakan kesiapan Indonesia belum merata. Karena itu mata uang itu menguasai hajat hidup orang banyak. Enggak ada orang Indonesia yang enggak tahu duit. Gitu kan. Pasti tahu, anak kecil bayi juga tahu dengan duit. Nah, sekarang uang itu diubah mata uangnya. Nah, itu mesti pemahaman itu mesti menyeluruh. 300 juta paling enggak penduduk Indonesia mesti diberi pemahaman, ya. Kris saja masih 64 juta yang paham. Apalagi nanti mata uang mau diubah nilainya. Nah, itu ya. Jadi kita belum saatnya. Itu ya. Paham enggak? Ya. Kalau enggak ada kita akhiri ya. Oh ya, silakan. Ada lagi? Oh ya. Itu nanya juga tangannya gini. Izin Pak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raffi. Mungkin di sini saya akan bertanya terkait tentang ekonomi saat ini di Indonesia, Pak. Ekonomi saat ini di Indonesia. Ya. Jadi sekitar 2 minggu lalu saya melihat berita bahwasanya Pak Purbaya itu menolak pinjaman dari IMF, Pak. Nah, Pak Purbaya menolak itu karena memiliki fondasi yang kuat di Indonesia. Ya. Nah, kenapa setelah Pak Purbaya menolak pinjaman tersebut, rupiah itu langsung melemah hingga sampai saat ini itu 17.300, Pak. Pinter. Nah, dari dampak tersebut saya melihat bahwasanya daya beli masyarakat masih tinggi, Pak. Nah, sampai kapan sih daya beli masyarakat itu masih tinggi sedangkan rupiah itu masih melemah terus gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Mau digabung aja, Pak? Gabung aja lah ya. Apa nak? Tadi mau tanya. Saya kan tunjukkan ya. Pintar-pintar nih, baru semester 2 tapi update dengan kondisi ekonomi. Itu namanya kritis. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Ratna Rahmawati dari kelas MBA. Untuk saat ini kan preferensi masyarakat itu terkait pembayaran kan mulai beralih dari cash based menjadi digital payment. Apakah hal tersebut itu berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang real di Indonesia dan juga apakah hal tersebut itu mempercepat perputaran uang yang ada di Indonesia? Terima kasih Bapak. Ya, tadi ya di belakang. Tolong dikasih. Ada ini ya. Ada yang nanya. Ini kapasitasnya berapa ruang teater ini? Lebih 100 kali ya. Nanti sampai 200. Silahkan. Nah, dah. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas materi yang sangat luar biasa.
Di sini saya izin bertanya terkait El Nino, di mana Apa? El Nino. El Nino Ya, ya. terkait gagal panen ya. Gagal panen untuk masyarakat, kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini terjadi cuaca ekstrim sehingga masa panen yang hasilnya ditarget ke berapa itu sehingga menyebabkan kegagalan pada masa panen. Nah, di sini kan tadi materi Bapak sampai Iya. bahwa sudah saya lihat juga terkait Bank Indonesia mengontrol inflasi di Indonesia ya. Iya. Nah, kira-kira kalau emang terjadi gagal panen berarti otomatis supply dari kebun-kebun ataupun dari pabrik ini untuk mengantar barang ke konsumen atau ke pasar ini terjadi halangan sehingga harga di pasar itu meningkat. Nah, yang izin saya tanyakan ini bagaimana cara BI untuk mengatasi hal ini? Iya. Bagus. Pinter-pinter nih muridnya Bu Yunita. Pertama ya, Pak Purbaya. Kenapa Indonesia menolak pinjaman dari luar negeri? IMF, World Bank nawarin. Ya, dari sisi ekonomi, ada politik tuh. Dari sisi ekonomi, pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5% ke atas. 5% plus. Target tahun ini antara 5,6%, kurang lebih pemerintah menargetkan. Artinya ekonomi masih kondusif, tidak krisis. Itu juga catatan yang pertama. Kalau krisis bisa jadi butuh bantuan. Kita nggak krisis, pertumbuhan ekonomi masih positif. Kedua, cadangan pemerintah, anggaran pemerintah masih surplus. Jadi tidak butuh bantuan dari luar negeri untuk tambahan anggaran pemerintah. Nah, dari sisi non ekonomi, pinjaman itu ya pasti ada pengaruh politik. Ya, ketika suatu negara dapat pinjaman, si pemberi pinjaman itu bisa mendikte negara yang diberi pinjaman. Ini anak-anak waktu itu belum lahir, waktu Bu Yunita juga belum lahir, 97 Indonesia kena krisis moneter. Indonesia dapat bantuan dari IMF yang tanda tangan Presiden Soeharto. Itu gambarnya mungkin sekarang masih ada tuh, begitu viral. Yang melihat itu Michael Kamdesu, Managing Director IMF. Itu segitu maksudnya sensitif. Presiden Soeharto tanda tangan pinjaman IMF ya gini, tanda tangan. Itu Managing Director IMF-nya gimana? Ya. Apa namanya itu? Apa action atau apa sih, gaya atau apa namanya itu ya? Gitu kan, kayak guru ke muridnya. Itu masyarakat Indonesia sensitif. Lo kok kayak apa Indonesia gitu ya? Sama asing tuh begini. Udah lo tanda tangan deh. Nah, itu impresinya. Dan nanti ketika suatu negara banyak dapat pinjaman asing, asing bisa ngontrol negaranya. Itu bahaya. Independensinya bisa terkikis lama-lama. Makanya lebih baik selagi Indonesia masih tahan, ekonomi masih positif, cadangan negara APBN yang masih solid, tidak terjadi krisis, nggak usah dulu. Ya, itu kita nggak perlu. Itu kan ya. Apa tadi yang kedua? Oh, rupiah melemah. Rupiah melemah itu karena kondisi global. Tidak ada negara yang nggak kena dampak dari Timur Tengah itu. Jadi karena dampaknya semua. Tapi kalau Timur Tengah udah terkendali, Indonesia juga akan terkendali. Karena fenomena umum. Kemudian digital. Digital itu positifnya transaksi lebih cepat, transaksi lebih efisien dan lebih aman. Ya. Kenapa? Karena digital itu tercatat. Kalau anak-anak transaksi dengan kris, itu datanya tercatat di BI. Misalnya ada yang nipu, tercatat itu. Kita bisa melacak siapa yang menipu transaksi digital. Tapi kalau uang biasa, fiat money istilahnya, itu uang cash. Contoh gini lah, nemu uang di jalan. Terus kita sadar, uang hilang. Siapa yang ngambil ya? Enggak tahu. Tapi kalau uang digital, ketahuan itu, karena sistemnya langsung melacak. Karena sistemnya sentralistik gitu ya. Transaksi akan makin banyak ya, makin aman. Cuma tidak ada sesuatu yang positif saja, negatifnya juga ada. Ketika pakai digital, yang harus diperhatikan adalah keamanan. Sekali kena hacker, selesai itu semua. Ya. Kemudian digital itu kan mesti pakai internet, betul enggak? Internet mati, nggak bisa transaksi. Gitu ya. Udah habis waktunya ya. Oh iya, 5 menit. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian yang di atas tentang El Nino,
El Nino itu sekarang di Indonesia lebih dari 6 bulan, katanya prediksinya itu musim kemarau, memang akan mengganggu suplai bahan komoditas utama beras, pangan-pangan di Indonesia. Kalau peran BI itu kita kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan stakeholder, dengan Bulog, dengan Pemprov, dengan Pemkot, dengan Bapanas, dengan BPS, kita kerjasama semua, namanya TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Ya, nah itu kita kerjasama dalam rangka mengendalikan inflasi. Jadi kalau misalnya Jawa ini kena El Nino, sebenarnya sekarang kemarin aja masih hujan ya, hujan lebat ya, bilang mah bukan El Nino nih, belum di sini. Nah jadi insya Allah sih nggak akan terjadi begitu parahnya kemarau. Kalaupun terjadi, supply dari luar daerah Pulau Jawa bisa masuk ke Indonesia. Itu yang dikendalikan, dikoordinasikan oleh Pemprov. Itu ya. Makasih. Itu teman-teman ya, terima kasih atas nama Bank Indonesia atas perhatian dan juga kesempatannya. Sekali lagi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak atas insight yang telah diberikan. Nah, kali ini habis itu agendanya adalah dokumentasi. Baik, saya mohon Bu Yunita untuk memberikan sertifikat kepada Bapak Rifki. Bisa. Baik, selanjutnya ada foto bersama. Dimohon untuk para mahasiswa bisa merapat ke bagian tengah ya. Bisa masuk ke bagian yang kosong-kosong ini atau berdiri di samping-samping kanan kirinya ya. Ini berarti berapa orang Pak tadi di sini? Buat yang tadi sempat bertanya, boleh maju ke depan sekalian, nanti fotonya agak di depan ya, jadi sambil bawa souvenir. Atas nama Jalal, Rida Irfani, Osvaldo, Raffi, sama mas yang di belakang tadi ya. Bisa agak di depan biar ambil souvenirnya dulu, sekalian foto. Yang di bagian kanan sini bisa merapat ke tengah ya, berdiri aja.